Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang menggunakan teorema Pythagoras pada kubus dan balok. Yang pertama, pada kubus ini sudah tergambar kubus ABCDEFGH. Bidang bawahnya adalah bidang ABCD, bidang atasnya adalah bidang EFGH, ya. Kubus ABCD EFGH. Kemudian kita tahu bahwa kubus itu mempunyai 12 rusuk yang panjangnya sama, ya, dan mempunyai 6 sisi yang kongruen. Nah, sisi bagian bawah, sisi bagian atas, samping kanan, samping kiri, depan dan belakang. Nah, sekarang jika panjang rusuk AB panjangnya dinyatakan dengan A, panjang rusuk BC panjangnya dinyatakan dengan A, maka rusuk CG juga A, rusuk yang lain juga A, ya. Nah, sekarang kita gambar pada kubus ini, yaitu perhatikan bidang bawahnya, yaitu bidang ABCD. Kita gambar diagonalnya, nah ini yaitu diagonal AC. Nah, ABCD adalah sisi bagian bawah, AC adalah diagonalnya, maka AC disebut diagonal sisi. AC disebut diagonal sisi. Nah, ini salah satunya ya. Nah, sebenarnya ada berapa diagonal sisinya? Diagonal sisi bagian bawah ada AC dan ada BD. Diagonal sisi bagian samping ada BG dan ada CF. Berarti tiap sisi diagonal sisinya ada 2. Karena ada 6 sisi, maka ada 6 kali 2. Berarti 12 diagonal sisi, ya. Nah, permasalahan di sini kita bagaimana cara menghitung panjangnya AC? Ya, jika panjang rusuknya adalah A. Nah, diagonal AC ini membagi persegi ABCD menjadi 2, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADC. Tentu saja masing-masing merupakan segitiga siku-siku, ya. Nah, kongruen atau besar dan bentuknya sama. Kita pakai segitiga ABC. Kita pakai segitiga ABC, yaitu merupakan segitiga siku-siku di titik B, ya. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat tambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Sisi miringnya apa? Yaitu AC, berarti AC kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya adalah AB dan BC, berarti sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kita lanjutkan. AB-nya tadi dimisalkan dalam A panjangnya, berarti AB kuadrat plus BC-nya dalam A juga, berarti A kuadrat sama dengan 2A kuadrat, ya. Berarti panjangnya AC sama dengan akar kuadrat dari 2A kuadrat. Nah, ini sama dengan akar 2 kali akar A kuadrat. Sama dengan akar 2 kali akar A kuadrat adalah A, maka lebih mudahnya kita membacanya itu akar 2 kali A itu sama dengan A kali akar 2. Boleh ditulis A akar 2. Nah, AC merupakan diagonal sisi sebuah kubus. Panjangnya adalah A akar 2 jika panjang rusuknya adalah A. Jika panjang rusuk adalah 10, berarti diagonal AC panjangnya 10 akar 2. Jika panjang rusuknya 15, maka diagonal AC panjangnya 15 akar 2. Biarkan dalam bentuk akar, enggak apa-apa ya. Nah, ke-12 diagonal sisi sebuah kubus panjangnya sama, berarti untuk sisi diagonal sisi yang lain, misalnya BD, ya, misalnya AF, misalnya BE, panjangnya sama, yaitu A akar 2. Jadi kesimpulannya di sini
Bagaimana? Panjang diagonal sisi pada kubus adalah A akar 2, di mana A itu sama dengan panjang rusuk kubus. Ya, A adalah panjang rusuk kubus. Demikian, semoga bisa kalian pahami ya. Masih pada kubus ya. Tadi ini tetap pakai kubus yang tadi ya, ukurannya sama, panjang rusuknya adalah A. Tadi sudah kita temukan yaitu diagonal sisi AC. Nah, kalau kita perhatikan AC kuadratnya adalah 2A kuadrat. Kita gantikan di sini. AC kuadrat adalah 2A kuadrat. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yaitu kita akan menghitung panjangnya diagonal ruang. Nah, kita gambarkan salah satu diagonal ruangnya itu kita tarik dari titik A ke titik G. Ini ya. Nah, AG adalah diagonal ruang. AG itu diagonal ruang. Tentu saja diagonal ruang pada kubus ABCDEFGH ini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjangnya diagonal ruang? Nah, pada sebuah kubus punya berapa diagonal ruang? Yang pertama adalah AG, yang kedua adalah HB, yang ketiga adalah CE, yang keempat adalah DF. Keempat diagonal ruang pada sebuah kubus panjangnya sama. Berarti bisa kita wakili dengan salah satunya yaitu diagonal ruang AG. Nah, untuk menghitung panjangnya diagonal ruang AG, kita pakai segitiga ACG. Segitiga ACG. Segitiga apakah ACG? Perhatikan di sini CG itu tegak lurus dengan bidang bawah ABCD. Kemudian ruas garis AC itu terletak pada bidang bawah ABCD tersebut. Berarti ya, karena CG dengan bidang bawah ABCD itu tegak lurus, berarti semua garis yang terletak pada bidang bawah ABCD tegak lurus dengan CG. Kalau begitu, AC dengan CG saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Nah, sehingga segitiga ACG itu merupakan segitiga siku di titik C. Gitu ya. Karena segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku 1 kuadrat tambah sisi siku-siku 2 kuadrat. Apa sisi miringnya? Yaitu AG. Si di depan sudut siku-siku. Berarti AG kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang pertama yaitu AC, berarti sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Sama dengan AC-nya tadi ketemu yaitu 2A kuadrat plus CG-nya adalah A. CG-nya A berarti CG kuadrat A kuadrat. Nah, 2A kuadrat tambah 1A kuadrat hasilnya 3A kuadrat. Nah, berarti panjangnya AG sama dengan akar kuadrat dari 3A kuadrat. Seperti tadi ya, berarti akar 3 kali akar A kuadrat. Akar 3 kali A. Akar 3 kali A sama dengan A akar 3. Berarti ini boleh ditulis langsung ya, A akar 3. Nah, panjangnya AG, A akar 3 jika panjang rusuknya A. Kalau panjang rusuknya S berarti S akar 3. Kalau panjang rusuknya 10 berarti 10 akar 3 dan seterusnya. Ya. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? AG tadi merupakan panjang diagonal ruang. Jadi, panjang diagonal ruang
suatu kubus adalah A akar 3 satuan panjang, di mana A menunjukkan panjang rusuk kubus. Dihafalkan ya, kita lanjutkan sekarang ke soal. Panjang diagonal ruang suatu kubus adalah 5 akar 6 cm. Hitunglah A panjang rusuknya, B panjang diagonal sisinya. Kita jawab ya. Untuk yang A, diagonal ruang kubus ya, panjang diagonal ruang kubus, tadi rumusnya adalah A akar 3, ya kan? Nah, sekarang panjang diagonal ruangnya diketahui, maka ini diganti dengan 5 akar 6 sama dengan A akar 3. Nah, ini merupakan suatu persamaan dengan variabel A, maka A-nya kita hitung. A sama dengan, ini dibagi ini kan, berarti 5 akar 6 dibagi akar 3. Sama dengan 5 akar 6 dibagi akar 3 hasilnya akar 2. Nah, berarti panjang rusuknya adalah 5 akar 2. Jadi, panjang rusuknya adalah 5 akar 2 satuannya cm ya. Kemudian yang B ditanyakan panjang diagonal sisinya. Nah, panjang diagonal sisi kubus tadi rumusnya adalah A akar 2 ya. Nah, panjang diagonal sisi kubus tadi rumusnya adalah A akar 2. Nah, A-nya, ini kan A-nya ya. A-nya diganti dengan 5 akar 2. Nah, ini A-nya diganti 5 akar 2 kali akar 2. Sama dengan 5 akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Berarti sama dengan 5 kali akar 4 adalah 2. Berarti sama dengan 10 satuannya cm. Jadi panjang diagonal sisi kubusnya adalah 10 cm. Kita lanjutkan. Sekarang panjang pada balok. Nah, untuk pada balok langsung ke soal saja ya. Balok ABCDEFGH dengan AB panjangnya 24 cm, BC 7 cm dan CG 60 cm. A, hitunglah panjang diagonal sisi AC, B, panjang diagonal ruang AG. Langsung kita jawab. Baloknya kita gambar secara sketsa saja ya. Nah, ini baloknya. Baloknya tadi diberi nama yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian panjangnya AB adalah 24 cm, BC 7 cm, dan CG 60 cm. Nah, kita lanjutkan ya. Yang pertama, kita akan menghitung panjang diagonal sisi AC. Nah, diagonal sisinya kita gambar, yaitu diagonal sisi AC. Nah, gitu ya. Persis seperti tadi, berarti segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di titik B. Ya, maka untuk menentukan panjangnya sisi AC, kita lihat segitiga ABC, siku-siku di titik B. Berarti berlaku rumus Pythagoras, sisi miringnya adalah AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat gitu ya.
Nah, sekarang AB. AB-nya diganti dengan 24 kuadrat plus BC-nya diganti dengan 7 kuadrat. Jadi sama dengan berapa 24 kuadrat? Yaitu 576 ditambah berapa 7 kuadrat? Yaitu 49. Berapa hasilnya? Yaitu 625. Maka panjangnya AC akar kuadrat dari 625 sama dengan 25 satuannya sentimeter. Itu untuk jawaban A. Sekarang jawaban B. Panjang diagonal ruang AG. Nah, diagonal ruangnya kita hubungkan yaitu dari A ke G. Nah, itu. Ya. Maka untuk menentukan panjangnya AG, kita pakai segitiga ACG. Nah, pakai segitiga ACG siku di titik apa? Yaitu C. Nah, sehingga kita pakai rumus Pythagoras, sisi miringnya AG. Berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. AC-nya diganti AC kuadratnya ya, berarti AC kuadrat hasilnya 625 plus CG kuadratnya 60 kuadrat. Berarti sama dengan berapa? Yaitu ini tetap 625 ditambah 3.600. Berapa hasilnya? Yaitu 4.225. Maka panjangnya AG sama dengan akar kuadrat dari 4.225. Hasilnya yaitu 65 satuannya sentimeter. Gampang ya? Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, jelas, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.